di sini kami akan membahas mengenai pentingnya fungsi pembangkit dan kegunaannya. Nah, fungsi pembangkit di dalam matematika diskrit seringkali digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah menghitung. Fungsi pembangkit juga dapat menggunakan untuk menyelesaikan relasi rekursi, pembuktian identitas dalam kombinatorial juga dapat menggunakan fungsi pembangkit. Nah, sebenarnya apa sih fungsi pembangkit itu? Nah, jadi fungsi pembangkit adalah fungsi yang berbentuk deret kuasa yang digunakan untuk mempresentasikan barisan secara efektif dengan menjadikan suku-suku barisan menjadi koefisien dan variabel X di dalam bentuk formal deret kuasa. Nah, setelah saya menjelaskan apa sih dari pengertian fungsi pembangkit itu sendiri, nah selanjutnya sebenarnya fungsi pembangkit itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Definisi formal fungsi pembangkit biasa untuk suatu barisan dapat dituliskan sebagai berikut. Fungsi pembangkit biasa untuk barisan A0, A1, A2, dan seterusnya sampai AK adalah deret tak hingga yang dapat dituliskan Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga AK X pangkat K sama dengan A0 tambah A1 X tambah A2 X pangkat 2 ditambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Setelah rekan saya menjelaskan definisi dari pembangkit biasa, nah mari kita lihat contoh penggunaan dari definisi fungsi pembangkit biasa. Contoh pertama, yaitu fungsi pembangkit biasa dari barisan konstan 2,2,2,2 sampai seterusnya adalah Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga 2x pangkat K sama dengan 2 ditambah 2x ditambah 2x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 tambah sampai dengan seterusnya. Sedangkan fungsi pembangkit dari barisan AK dengan AK sama dengan K tambah 2 adalah Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga, di mana K tambah 2 dikali X pangkat K sama dengan 2 ditambah 3x ditambah 4x kuadrat ditambah 5x pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Nah, dan adapun fungsi pembangkit untuk barisan AK sama dengan 3 pangkat K adalah fungsi Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga 3 pangkat K dikali X pangkat K sama dengan 1 ditambah 3x ditambah 9x kuadrat ditambah 27x pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Berikut adalah beberapa macam-macam deret kuasa yang biasa dijadikan sebagai rujukan dalam fungsi pembangkit. Yang pertama, E pangkat X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N per N faktorial sama dengan 1 tambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya. Kedua, 1 per 1 kurang X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N sama dengan 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah seterusnya. 3. 1 per 1 kurang X kuadrat sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N tambah 1 kali X pangkat N sama dengan 1 tambah 2X tambah 3X pangkat 2 tambah 4X pangkat 3 tambah seterusnya. Saya akan membahas mengenai poin keempat dari macam-macam deret kuasa. Nah, poin keempat yaitu 1 per 1 dikurang AX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga, di mana A pangkat N dikali X pangkat N, sehingga 1 ditambah AX ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah A pangkat 3 X pangkat 3 sampai dengan seterusnya.
2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, dan seterusnya adalah Gx sama dengan 0 tambah 0 tambah 1 per 2 faktorial X pangkat 3 tambah 1 per 4 faktorial X pangkat 4 tambah seterusnya menghasilkan E pangkat X kurang 1 tambah X. Oleh karena itu, fungsi pembangkit yang diinginkan adalah fungsi E pangkat X kurang 1 kurang X. Nah, contoh soal sebelumnya membahas fungsi pembangkit untuk barisan yang tak hingga. Namun, fungsi pembangkit juga dapat digunakan untuk barisan yang berhingga, seperti pada contoh soal berikut ini. Fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1, 1, 1 adalah Gx sama dengan 1 tambah X tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 sama dengan 1 tambah